Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pembaca buku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah dijanjikan pada mukadimah yang pertama tentang review buku Nasihat Kehidupan karya Hajah Ati Amiyati Sadeli, maka pada kesempatan ini akan melanjutkan, yaitu membaca isi buku ini, Nasihat Kehidupan. Tapi sebelumnya, karena beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saya dan mengajak kepada para kaum muslimin wal muslimat, kita mendoakan mudah-mudahan buku ini menjadi sedekah amal jariahnya, ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha waghfir lana walaha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa, para pembaca buku yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana diutarakan pada mukadimah di video yang pertama, maka dalam daftar isi itu adalah ada pengantar keluarga. Saya akan bacakan pengantar keluarganya yang disampaikan oleh Bapak Jumus Hidayat. Ini ada di halaman Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan sehingga buku ini bisa diterbitkan. Selanjutnya tidak henti-hentinya kita limpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saya tahu persis ketika ayah saya Muhammad Sobari Sumartadinata wafat pada bulan Oktober 2010. Penulis buku ini yaitu ibu saya Hajah Ati Amiyati binti Sadeli Harjawinata seperti kehilangan setengah jiwanya. Kebiasaan mereka hidup bersama selama 40 tahun tiba-tiba saja membuat hidupnya merasa timpang. Namun begitu, saya juga tahu persis bahwa ibu saya itu seorang muslimah yang baik. Sehingga saya dan keluarga menyimpulkan dia sudah komplit alias paripurna mendampingi dan melayani suaminya, sehingga secara duniawi saya menyatakan ibu saya telah lulus sebagai istri solehah dengan predikat tertinggi. Di tengah rasa timpang itu, dia tidak mau larut, tapi terus move on dengan berbagai kegiatan seperti majlis taklim, bersilaturahim dengan kerabat dan keluarga besar, bersama dengan pegiat kebudayaan melestarikan bahasa Sunda, dan yang utama adalah mengasah kembali kemampuan intelektualnya dalam menuangkan pemikiran melalui tulisan. Karena itu sekitar tahun 2011, ibu saya yang saat itu berusia 66 tahun sengaja mengikuti kursus menulis biografi terutama. Ternyata alasan utama mengapa dia kursus menulis adalah karena ingin menumpahkan segala perasaannya terkait dengan kelakuan saya
yang seringkali mengguncangkan hatinya, baik itu karena bahagia ataupun sedih. Maka ditulislah semua perasaan itu menjadi sebuah buku yang berjudul Memoir Bunda Seorang Aktivis. Insya Allah buku seri kedua tentang memoir ini akan segera terbit. Juga terkait dengan kelakuan saya, khususnya saat saya ditangkap dan ditahan untuk kedua kalinya pada kurun waktu Oktober 2020 sampai Mei 2021 akibat protes saya kepada pemerintah waktu itu di Twitter tentang undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Saat saya kembali ke Bandung, atau saat saya ke Bandung dalam rangka mensolatkan dan memakamkan ibu pada tanggal 7 Agustus 2025, saya diperlihatkan bahwa buku Pepeling Hirup karya ibu saya yang merupakan kumpulan tulisannya di majalah Mangle ternyata sudah diterbitkan. Tentu saja buku itu belum diluncurkan karena baru selesai cetak pada akhir Juli 2025. Dengan rasa haru dan bangga saya membuka buku yang masih dibungkus plastik. Dan saat itu langsung terpikirkan agar buku itu harus diluncurkan bersama terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Saat ini buku itu ada di hadapan pembaca yang baik dengan judul Nasihat Kehidupan. Maksud saya menerjemahkan itu sederhana saja, agar buku yang berisi banyak nasihat khususnya dalam perspektif Islam dan budaya Sunda bisa dibaca oleh lebih banyak orang, khususnya yang tidak bisa berbahasa Sunda. Semoga dengan terbitnya buku ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi ibu saya almarhumah Hajah Ati Amiati binti Sadeli Harjawinata, karena semakin banyak orang yang membacanya dan insya Allah menjadi lebih baik dalam hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 September 2025. Muhammad Jumhur Hidayat. Hadirin, itulah pengantar dari keluarga. Untuk selanjutnya ada pengantar dari editor, dari saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in hingga kepada kita semua yang taat mengikuti ajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Petunjuk tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dan menuntun kepada kebaikan dengan cara yang bijaksana, sebagaimana prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Hal tersebut pun diperkuat pula melalui surat Ali Imran ayat 104 yang menekankan pentingnya adanya seruan atau dakwah untuk menegakkan kebenaran dengan penyampaian dan pendekatan yang menyentuh perasaan, mudah dipahami dan sesuai dengan konteks kehidupan sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Dr. Haji Jahari, MPD Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan ungkapan dakwah kudu karaos jeung kahartos, yang berarti dakwah harus bisa dirasakan dan dimengerti. Buku Nasihat Kehidupan, kumpulan tulisan agama Islam karya Ibu Hajah Ati Amiati Sadeli ini pun adalah wujud panggilan hati penulis untuk ikut serta dalam menyebarkan kemuliaan agama Islam, sekaligus untuk melestarikan budaya Sunda melalui dakwah Islam. Dikatakan demikian karena memang buku ini adalah terjemahan dari buku Pepeling Hirup versi bahasa Sunda yang isinya kumpulan tulisan yang dimuat pada rubrik Menara Cahaya majalah mingguan Mangle
sebelum Mangle berubah menjadi majalah bulanan pada bulan Mei 2025 yang lalu. Ini ada kutipan dalam buku ini, saya akan baca. Kematian adalah sesuatu kepastian yang akan mengubah keadaan kita dari kehidupan dunia menuju alam kekal. Sekarang, kita hanya bisa merenungkan diri masing-masing. Apa yang akan kita lakukan ketika tiba waktunya? Saat takdir menjemput dan janji-janji duniawi berakhir. Ketika tanah menutupi kuburan, jawaban apa yang akan kita sampaikan saat menghadapi pengadilan akhirat? Demikianlah salah satu penggalan tulisan pada buku ini yang penuh makna. Dengan keluasan ilmunya, perenungan dan hikmah dari pengalaman hidupnya, penulis secara tidak langsung ingin mengajak dan menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, setiap saat harus selalu mempersiapkan diri dengan amal ibadah dan kebaikan, baik yang sifatnya hablum minallah maupun hablum minannas. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menegaskan bahwa seseorang yang mati tanpa amal seperti orang mengarungi lautan tanpa kapal, yang berarti ia tidak memiliki penyelamat dan akan tenggelam dalam kesengsaraan. Tulisan pada bagian lainnya, setiap kata dan paragrafnya mengandung kebaikan dan energi positif yang akan mampu menggerakkan hati dan pikiran para pembaca. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hajah Ati Amiyati adalah sosok ibu pejuang hidup yang penuh inspirasi dan bermurah hati. Segala ketulusannya adalah cerminan ketaatan dan kedekatannya kepada Sang Pencipta Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya rasakan sejak pertama kali bertemu beliau sekitar tahun 2012 di kantor majalah Mangle Jalan Malaya 19 Bandung, ketika mengikuti kursus menulis biografi atau saat menyusun buku Angin Tepis Piring 25 Carpon atau cerita Pondok Panglawung 13 pada tahun 2015, hingga terakhir kali bersilaturahmi dengan Ibu Hajah Ati Amiyati Sadeli pada hari Rabu 23 Juli 2025 di kediamannya di Jalan Babakan Jeruk, sekaligus untuk menyerahkan buku Papelin Hidup yang ditulis dalam versi bahasa Sunda. Kabar kepergian Ibu Ati kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Kamis 7 Agustus 2025 tentu merupakan berita duka yang sangat mendalam. Dan saya pun hanya bisa berserah diri menerima takdir ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal, menerima iman Islamnya, karena sesungguhnya almarhumah adalah milik Allah dan kepadanya lah ia akan kembali. Allahumma gfirlah warhamah wa'afi wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia. Selang beberapa hari baru ada komunikasi dengan keluarga, yaitu Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, termasuk berkenaan dengan buku almarhumah yang sedianya juga ada dalam versi bahasa Indonesia. Hal itu agar dibaca oleh halayak yang lebih luas lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala ilmu yang telah diwariskan almarhum sebagai bekal kebaikan, menjadi pahala yang terus mengalir, dan menjadi permohonan doa yang tak henti-hentinya dari anak-anaknya yang senantiasa menghadirkan pahala untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqah jariyah, aw ilmu yantafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Yang artinya apabila anak Adam meninggal,
maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Semoga buku ini bisa menjadi salah satu karya untuk mengenang dan meneladani kiprah almarhumah sebagai seorang tokoh muslimah yang telah memberikan banyak manfaat bagi umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung, 1 September 2025. Rudi Hatarmiji, Sarjana Agama, pengasuh rubrik Munara Cahya, Majalah Mangle, dari 2005 sampai 2025. Hadirin, untuk selanjutnya, sebelum kepada isi, ini ada pengantar dari penulis karena ini adalah pada prinsipnya terjemahan dari bahasa Sunda yang berjudul Pepeling Hirup. Maka di buku ini juga ada terjemahan pengantar penulis dari almarhumah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang hidup di abad milenial ini. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat muslim yang teguh dalam iman hingga akhir zaman. Dengan berkah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis menyusun buku ini dengan dukungan dari Bapak Rudi Hatarmiji SAG. Semoga dapat menjadi pengingat sederhana dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penulis berharap kumpulan tulisan yang pernah dimuat di Majalah Mangle pada rubrik Munara Cahya ini dapat menjadi bacaan bagi anak cucu yang menggunakan bahasa leluhur kita, yaitu bahasa Sunda. Semoga tulisan ini juga yang sederhana ini dapat direnungkan dengan hati yang bersih, serta menjadi renungan dan inspirasi bagi para pembaca umumnya, juga terkhusus bagi anak-anak dan keluarga. Di antaranya adalah dari keluarga itu: 1. Almarhumah. Keluarga almarhumah Endah Sulastiana, Muhammad Imam Apandi beserta keluarganya, Muhammad Jumhur Hidayat beserta putra-putrinya, Muhammad Agung Anugrah beserta putra-putrinya. Sebagai penutup, penulis mengucapkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Alim, yang Maha mengetahui segala sesuatu yang tampak dan tersembunyi, yang lahir dan yang batin, yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Tidak ada satupun perkara yang luput dari pengetahuannya. Wallahu a'lam bishawab. Bandung, 5 Juli 2025. Hajah Ati Amiati Saderi. Hadirin, para pemirsa, para audien pencinta buku yang senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mungkin pada bagian ini. Nanti pada bagian selanjutnya yaitu akan membacakan bagian pertama yang berjudul adalah keteguhan ibadah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala hilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.